Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Nama saya Nisa Rohma, NPM 20111000381. Saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan dalam memahami hadis. Secara garis besar, dari aspek pendekatan yang digunakan dapat dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, kelompok teks tulis yang lebih meningkatkan makna lahiriah teks. Kelompok kedua, konteks tulis yang lebih mengembangkan penalaran terhadap konteks yang berada di balik teks. Studi pemahaman hadis era kontemporer yang ditawarkan ini agaknya memiliki kecenderungan yang amat besar terhadap pemakna kontekstual dan sangat kental sekali dengan nuansa kontekstualis, historis, atau dalam kajian pemahaman hadis yang dicetus oleh para pemikir kontemporer dalam hermeneutika. Hermeneutika adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mempelajari keaslian teks kuno dan memahami kandungannya sesuai dengan kehendak pencetus. Ide yang termuat dalam teks tersebut dengan pendekatan sejarah. Melalui metode hermeneutika, hadis bisa diubah menjadi sunnah yang hidup. Hadis berkembang seiring dengan pewahyu Al-Quran dan pembentukan hukum Islam serta dasar-dasarnya. Ulama hadis dan ulama Islam telah sepakat bahwa Al-Quran telah memperoleh perhatian penuh dari Rasulullah SAW maupun dari sahabat. Beda dengan hadis merupakan sumber yang penting namun tidak mendapatkan perhatian yang sedemikian. Hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran. Hadis Nabi sebagai pernyataan berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi berlangsung secara ahad. Ada beberapa cara untuk memahami sebuah hadis agar tidak meleset apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh sabda Rasulullah SAW. Yang pertama, pendekatan tekstual, yaitu memahami hadis dengan tekstual, artinya memahami sebuah hadis dengan apa adanya pada teks hadis. Pada dasarnya, hadis dipahami secara tekstual. Namun apabila tidak dapat dipahami secara tekstual, maka bisa ditempuh dengan pemahaman kontekstual. Rata-rata hadis yang dibaca oleh umat Islam adalah tekstual, yang berbunyi Shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Yang kedua, pendekatan kontekstual. Apabila sebuah hadis tidak dipahami dengan tekstual, maka harus dipahami dengan kontekstual, yaitu dipahami dengan melihat aspek-aspek di luar teks atau lafadz. Hadis itu sendiri bisa dipahami dengan yang ada kaitannya dengan asbab urut al-hadis secara geografis dan sosiokultural dan lain-lain. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri, nama saya Desi Rahmawati, NPM 20111000210. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai macam-macam pendekatan dalam asbabul hadis. Yang pertama yaitu pendekatan historis. Pendekatan historis adalah pendekatan dengan melihat kesejarahan, pemahaman terhadap sejarah, pemikiran politik, sosial, dan ekonomi dalam hubungan dengan pengarang dan isi naskah yang sedang dibahas menjadi suatu keniscayaan. Yang kedua yaitu pendekatan sosiologis. Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis Nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitan dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis. Pendekatan sosiologis dalam hadis, memahami hadis dapat diterapkan
Misalnya pada tentang persyaratan keturunan Quraisy bagi seorang imam atau kepala negara. Yang ketiga yaitu pendekatan sosiohistoris. Pendekatan sosiohistoris ini dapat diterapkan misalnya larangan dalam memahami hadis tentang larangan wanita pergi sendirian. Pendekatan hadis historis adalah pendekatan yang dikaitkan dengan cara mengkaitkan ide atau gagasan yang terdapat dalam hadis dengan menetapkan sosial dan situasi historis kultural yang ada di sekitarnya. Perkenalkan, nama saya Intan Maharani, NPM 20111100069. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi keempat dari saudari Desi yang berjudul pendekatan antropologis. Antropologi berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang artinya manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana. Antropologi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya pada manusia. Secara umum, objek kajiannya dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, antropologi fisik, yang mengkaji makhluk manusia sebagai organisme biologis, dan antropologi budaya. Jika antropologi dikaitkan dengan hadis, maka hadis yang dipelajari adalah hadis sebagai fenomena budaya. Sedangkan pendekatan antropologi dalam memahami hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu suatu pendekatan dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Pemahaman hadis melalui pendekatan ini bisa diterapkan dalam hadis tentang keharaman melukis makhluk yang bernyawa. Redaksi hadis tersebut berbunyi, sesungguhnya orang-orang yang menerima siksaan paling dahsyat di sisi Allah pada hari kiamat adalah para pelukis. Dikemukakan bahwa para pelukis pada hari kiamat kelak dituntut untuk memberi nyawa kepada apa yang dilukisnya. Dalam kapasitas Nabi sebagai Rasul, Nabi berusaha keras agar masyarakat Islam terlepas dari kemusyrikan atau praktek keagamaan yang menyesatkan itu. Salah satu cara yang ditempuh ialah dengan mengeluarkan larangan memproduksi dan memajang lukisan. 5. Pendekatan psikologi. Secara bahasa, psikologi berasal dari bahasa Yunani psik yang artinya jiwa, dan logos berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan psikologis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan hadis dengan kondisi psikologi Nabi dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan. Yang keenam, pendekatan geografis. Secara bahasa, kata geografi berasal dari bahasa Yunani. Sedangkan dalam ensiklopedia, geografi didefinisikan sebagai ilmu tentang lokasi dan variasi keruangan atas fenomena fisik dan manusia di atas permukaan bumi. Dalam memahami hadis secara baik dan benar, geografi bukanlah sumber hukum Islam. Namun, jika seorang muslim yang tidak mengetahui ilmu geografi akan berpotensi keliru dalam memahami hadis. Sehingga ilmu geografi perlu dan dapat diterapkan dalam memahami hadis Nabi. Contohnya hadis tentang menghadap ke arah timur dan barat saat buang hajat. Itulah tadi materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.